Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, beliau itu belajar 40 tahunan tentang masalah Palestina. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi jawaban yang beliau berikan sudah pasti lebih dekat kepada ilmu daripada kita. Sudah pasti lebih dekat pada kebenaran daripada kita. Karena kalau kita jawab kan kebanyakan mungkin syahwat ya. Tapi beliau udah belajar 40 tahun. Khusus tentang Baitul Maqdis juga. Beliau menelurkan banyak sekali jurnal, riset tentang Baitul Maqdis, bagaimana mengilmui Baitul Maqdis. Maka beliau katakan begini, tugas untuk orang Indonesia yang beliau yakinin banget adalah bukan donasi. Beliau ngomong dengan sangat jelas, aku di sini bukan untuk kalian supaya mengeluarkan uang, bukan kalian untuk berdoa saja, tapi aku di sini untuk kepala kalian. Artinya yang beliau sampaikan, yang beliau harapkan di Indonesia adalah Indonesia menjadi pusat sakofah Baitul Maqdis, menjadi pusat ilmu. Karena ilmu itu kayak fondasi. Fondasi itu mungkin bagian terberat yang harus dibangun ketika kita bangun sebuah hunian. Bagian terberat bisa jadi bagian yang paling banyak harus direncanakan, yang tidak boleh kompromi sama sekali. Contoh misalnya, aku harus bangun fondasinya segini dalam. Bang Abdur bilang, ini berapa harganya? 500 juta. Bisa nggak dikurangi bahannya? Nggak bisa. Kita bisa ngurangin cat. Kita bisa ngurangin bahan-bahan atap yang pilih yang lebih murah. Tapi kita nggak bisa main-main dalam soal fondasi. Iya. Tapi fondasi ini adalah yang paling lama bisa jadi, yang paling harus diperhitungkan bisa jadi, yang paling banyak nguras uang bisa jadi, tapi nggak orang lihat dan nggak orang kagumi. Begitu orang datang ke tempatnya Abang Abdur, dia lihat bangunannya, bagus banget, siapa yang desain? Tapi dia nggak pernah lihat fondasinya. Iya. Jauh dari hingar-bingar dan segala macam. Indonesia bagus banget fondasimu, nggak ada kayak gitu ya. Bagus banget fondasinya, sedalam apa? Nggak ada. Begitu orang lihat, dia cuma mengagumi yang di luar aja. Nah, Profesor bilang Indonesia jadi tempat persiapan ilmu. Itu yang diharapkan dari Indonesia. Ketika dia sudah dapat kepala kita, atau kepala kita sudah tersadarkan dengan Islam, maka donasi menjadi beda nilainya. Maka doa menjadi beda nilainya. Karena kita tahu ilmunya seperti apa. Dan ilmu itu membawa pada keridhaan Allah. Karena bisa membangun yang lain. Untuk mengkonfirmasi, aku tanya, Prof, gimana kalau andai kan Indonesia tuh misalnya ya, taruhlah, mensuplai militer orang-orang yang pergi berjihad. Beliau diam lalu berkata begini, serahin tuh pada saudara kalian aja ya, yang di Mesir dan Turki. Yang lebih dekat, yang lebih jago mungkin, yang memang mereka mungkin dibuat oleh Allah untuk itu. Bukan berarti kita takut, karena memang ini yang diperintahkan. Karena tanpa ada persiapan ilmu nggak ada yang lain. Karena ilmu itu sudah yang paling dasar, walaupun paling sulit sih. Karena coba ya, aku baru sadar kata-kata beliau itu kemarin. Coba antum bayangin, orang punya militer, orang punya politik atau punya kekuatan politik. Banyak negeri muslim yang punya kekuatan politik, Bang. Banyak kaum muslimin yang punya senjata. Ada juga negara muslim yang punya nuklir. Tapi begitu ilmunya nggak ada, maka semua yang dia punya itu bukan digunakan untuk membela kaum muslimin, tapi digunakan justru untuk kepentingan musuh-musuh kaum muslim. Kalau dia nggak punya ilmu. Sebegitulah ilmu itu pentingnya. Makanya dalam hadis yang lain, ketika berbicara tentang hubud dunia wa karahiyatul maut, kata Rasulullah apa? Dua hal yang menyebabkan kehancuran umatku. Satu, menumpuk harta. Dua, jauh daripada ilmu, meninggalkan ilmu. Sama kan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Berarti itu kebalikannya dari itu bisa jadi obatnya. Benar. Maka obat daripada karahiyatul maut atau benci dengan maut adalah ilmu. Dan obat daripada hubud dunia adalah ilmu. Itu sebenarnya. Kalau orang punya ilmu, dia nggak tertipu. Karena balik lagi, kata-kata takut itu sendiri adalah artinya ketiadaan ilmu. Nah itu tadi, ya betul sih, kita tuh sering kali kalau kita telusuri, kita tuh takut pada apa yang kita tidak tahu. Benar. Kayak misalkan, ada rumah kosong tuh. Betul. Kita takut karena sebenarnya kita nggak tahu aja. Ada orang bilang ada putih-putih, ada nenek-nenek bawa gayung. Betul. Gitu. Mau mandi ya dia. Dia tahu. Itu kan kita kayak takut karena kita nggak tahu aja. Tapi begitu kita masuk, kita center dan nggak ada apa-apa, kita jadi nggak takut lagi. Yang paling mudah gini, orang yang belajar tentang electrical itu nggak akan takut dengan listrik. Iya. Paham ya maksudnya ya? Iya. Jadi kalau ada orang belajar electrical, dia udah tahu dia nggak bakal kesetrum kalau dia sudah dia udah belajar listrik nih, dia udah tahu listrik itu naturalnya kayak apa gitu kan ya. Dia udah tahu kalau dia pakai insulator dia nggak akan kena setrum gitu maksudnya. Dan dia tahu kenapa orang bisa kena setrum. Dia nggak takut dong. Karena dia udah memenuhi semua term and conditionnya kan gitu kan ya. Tapi kalau orang yang nggak tahu apa-apa, dia kemana-mana takut. Kalau orang nggak tahu apa-apa. Makanya Allah sampai di dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang munafik? Orang-orang yang paling takut terhadap segala hal.
Yahsabuna kulla soyhatin alaihim. Mereka merasa setiap kata-kata itu ditujukan pada mereka. Semua orang lagi ngomongin mereka bagi dia. Itu kan ya. Makanya orang-orang yang nggak punya ilmu itu senantiasa insecure. Oh iya ya. Itu masalahnya tuh. Iya ya. Saya tuh baru jadi saya kemarin baca buku Haruki Murakami, dia ngomong gitu di buku novelnya Haruki Murakami, laki-laki tanpa perempuan. Jadi teman-teman kalau mau baca itu kumpulan-kumpulan cerpen gitu, itu ada salah satu gitu. Saya takut karena saya tidak tahu itu. Jadi dia ada ngomong gitu. Jadi benar orang takut itu kan. Tadi menumpuk harta dan jauh dari ilmu. Meninggalkan ilmu, jauh daripada ilmu. Artinya inilah dua obat. Jangan, ini masuk juga. Maksudnya jangan menumpuk harta gitu. Betul, karena harta itu adalah bagian daripada dunia kan. Dilambangkan dengan harta. Artinya kalau kita lihat gini ya. Sebenarnya kalau balik lagi ya, kalau kita punya tujuan, maka harta itu akan jadi babunya kita. Akan jadi pembantunya kita. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, kita jadi babunya dia. Kita disuruh-suruh sama dia. Iya, dia minta ayo cari terus. Sampai akhirnya itu cuma kayak angka doang kan. Maksudnya kita jadi bingung, kita tuh mau ngapain. Ada banyak orang yang tertipu dengan pernah lihat ini nggak, ada film yang orang mau mencapai satu tujuan tapi dia punya distraksi. Sehingga orang tuh merasa bahwa perjalanan itulah adalah tujuan. Misal contoh ya, nggak usah film deh, contohnya aja. Kenapa Bang Abdul bekerja? Tapi jangan mau pahala ya. Ini kita misalnya buat dunia, untuk yang dunia nih kan. Untuk dunia aja. Kenapa kita bekerja? Untuk yang penting anak istri bisa anak hidup. Istri. Ya. Benar kan ya? Ya? Berarti kita bekerja untuk menafkahi anak istri. Pertanyaannya, berapa banyak laki-laki yang pergi bekerja terus pulang dia bilang urus anakmu, aku udah capek. Paham nggak maksudnya? Iya. Berapa banyak laki-laki yang merasa bahwasanya dia tugasnya bekerja? Dia tuh tugasnya bukan bekerja loh. Tugasnya itu mendidik anak istrinya. Cuman kan nggak bisa kalau nggak dikasih makan. Iya. Maka kita bekerja itu untuk supaya kita bisa didik istri dan anak kita. Berarti tugas kita sebenarnya itu ketika buka gagang pintu rumah itu baru tugas. Terus dari tadi ngapain? Pengantar. Muqaddimahnya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore itu muqaddimahnya. Kapan kita baru sadar? Kapan biasa orang baru sadar bahwa kayaknya aku terjebak dalam suatu perantara deh. Kenapa aku terjebak pada sesuatu yang harusnya bukan jadi tujuanku? Ketika udah hilang kan? Iya. Ketika anaknya hilang, dia baru berpikir harusnya aku lebih banyak waktunya sama dia. Ya, untuk apa? Atau ketika anak kita salah langkah. Benar. Baru kita sadar, aduh kenapa selama ini saya nggak itu. Cuman masih bisa balik lagi kan. Tapi kalau mati kan pemutus semuanya. Nah, bagaimana caranya kita tuh menyadari itu semua sebelum kita mati? Itulah ilmu. Maka ilmu itu membuat kita akhirnya ngelihat dunia itu. Makanya Allah bilang gini, bagi orang-orang yang berilmu, ini secara eksplisit ya. Bagi orang-orang yang punya ilmu, dunia tuh nggak ada ubahnya dunia nggak ada ubahnya cuma seperti sayap nyamuk. Bagi orang berilmu, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena dia ngerti bagaimana ujung daripada dunia ini. Misalnya contoh gini ya, Bang ya. Aku sering ngajak temanku ke tempat makan yang paling enak yang pernah aku tahu. Contoh misalnya, aku senang mie. Aku tahu ada satu tempat di Jakarta misalnya mie yang paling enak versiku. Aku ajak temanku pergi ke sana. Cuma untuk ngomong gini, ini mie enak nggak? Enak banget Ustaz, serius enak. 1 sampai 10 berapa? 10 Ustaz. Aku bilang inilah ujung daripada permian di dunia. Jadi kalau kamu mau lebih enak lagi nanti masuk surga. Karena nggak ada lagi yang lebih enak daripada itu. Jadi artinya yang bisa dibeli oleh dunia itu terbatas. Nggak ada yang apa ya? Dunia itu begini nih, sampai atas ini udah balik lagi. Cuma itu aja. Teori Gosens ya. Kepuasan itu akan berkurang seiring dengan konsumsi. Sampai pada satu titik di mana itu bukan lagi bertambah kenikmatan itu, tapi malah berkurang kenikmatan itu. Abang suka makan apa? Makan ya, ikan goreng sih. Ikan goreng. Kalau misal pas puasa, makan ikan goreng, gimana rasanya Bang? Bisa kebayang nggak 1 sampai 10 misalnya? Waktu pas buka puasanya? Buka puasa. Wah mantep sih, 10 sih itu. Dikasih 2 ikan goreng, berkurang nggak? Ketika kita makan ikan yang pertama 10 nih, makan ikan yang kedua 8 lah ya. Udah. Iya tapi lumayan kenyang. Makan yang ketiga udah gak enak lagi 3. udah. Makan yang keempat mulai jadi beban. Iya. Itu artinya kenikmatan dunia. Dunia itu memang nggak didesain untuk nikmat.
Dunia itu didesain untuk tenang, bukan untuk nikmat. Jadi kalau ada orang yang mau nyari nikmat di dunia, kalau orang punya ilmu, dia tahu, oh gini doang nih dunia nih. Kita dapat duit misalnya ya. Hari ini kita dapat misalnya, aku dulu makan sama istriku paket berdua di satu restoran 50.000, itu udah rasanya udah kayak orang paling kaya. Betul. Kita makan paket yang sama sekarang nggak ada rasanya. Iya. Kok bisa begitu? Nah, itu kan cara kerja dunia kan. Iya. Berarti bagi orang berilmu dia ngerti, oh kenikmatan cuma segini-gini aja. Yang parah kan orang nggak tahu. Ya. Kalau orang nggak tahu dia merasa itu adalah semuanya. Ya. Akhirnya dia tertipu akan itu kan. Nah itu ilmu tuh gunanya untuk tadi, dan menjadi tidak takut dengan mati harusnya. Ya. Itu tadi yang saya bilang di awal juga. Jadi kadang tuh kita tuh berpikir kayak, misal kayak dulu, saya ingat banget zaman saya SMP, kayaknya kalau saya punya sepeda Enak. orang tua mau nyuruh apa aja saya jalan deh. Bener. Kalau saya udah punya sepeda mah. Iya, di hari pertama, hari kedua kan. Iya. Terus begitu udah ada sepeda, sudah ya seminggu. sama aja. Orang tua suruh beli ikan, beli apa, ya malas juga gitu. Iya, sama kayak nikah lah. Kayak kalau udah nikah udah beres nih, gitu kan ya. Tapi Iya. ketika sudah kita nikah, kita jadi ngerti kan ya. Artinya dunia tuh akan senantiasa menipu, itu udah pasti. Ya makanya orang sudah ngerti hukum-hukum dunia, dia udah ngerti. Dia nggak, kalau bahasa Jawa gumun, dia nggak gumun ketika ngeliat dunia. Tapi kadang-kadang ini paradoks sih. Kita kan selalu gini ya. Dulu ketika kita belum pernah keluar negeri, kita pengen banget keluar negeri. Betul. Apapun mau kita lakukan untuk kita pergi luar negeri. Betul. Tapi ketika kita sudah pergi ke luar negeri, kita jadi males. Tapi gimana cara ngasih tahu ini pada orang yang belum? Nah, itu kan masalahnya kan. Iya. Nah, ini berlaku juga untuk akhirat nih. Dalam keadaan akhirat, di dalam Al-Quran, hadis itu sudah banyak berita yang sampai kepada kita. Orang-orang yang mati itu seperti apa? Mereka melihat orang-orang yang hidup. Mereka bilang, ngapain sih lu lama-lama di dunia, capek tahu. Gitu kan ya. Lu dapat kenikmatan lu khawatir, lu dapat ujian lu sengsara. Gitu kan ya. Udah ngapain lama-lama. Tapi kita pikir, gimana kalau kita mati? Istri kita, anak kita. Padahal kalau kita mati, menurut berita Al-Quran dan hadis, itu kita akan ngomong sama mereka, cepet-cepetlah kalian di dunia. Ngapain di situ? Paham gak sih maksudnya? Ya, Orang-orang yang udah lulus itu loh dari Gaza. Ya. Mereka lihat kita di dunia, masih gitu dia. Tapi kan balik lagi, gimana caranya memahamkan sesuatu pada orang yang belum pernah melakukan? Ini kan yang menjadi kesulitan kita sekarang. Ngasih tahu pada orang, Jim Carrey ngomong begini, kalau aku punya satu permintaan yang bisa untuk dikabulkan, aku pengen semua orang kaya. Supaya mereka tahu, tidak dengan itu mereka cari bahagia. Tapi gimana cara ngomongnya sama orang? Gimana cara ngomong? Orang-orang ngomong, enak lu Jim Carrey, lu mah kaya gitu. Tapi dia yang udah kaya, dia ngomong, kalau aku bisa untuk buat satu permintaan, semua orang jadi kaya supaya mereka tahu itu bukan kebahagiaan. Berarti artinya Jim Carrey di posisi itu dia bilang gini, oh ternyata gue pernah punya rasa ini walaupun gue nggak punya duit. Ternyata gue punya duit tidak bisa beli rasa ini lagi ternyata. Pas belum gue punya nih rasa ini. Ya sama kayak sekarang kita lakukan kan. Kita ngasih tahu pada orang, tahu nggak sih kebahagiaan tuh nggak harus pakai duit loh. Iya. Tapi gimana kata orang? Iya sih kebahagiaan nggak harus pakai duit, tapi duit bisa beli bahagia kan susah. Iya. Lu nangis sama-sama nangis diputusin orang misalnya, sama-sama lu nangis ketika lu gagal. Tapi beda kan antara lu nangis di Lamborghini sama lu nangis di Avanza. Iya betul sih. Orang sering ngomong gitu tuh. Iya kan gitu kan, lu nangis di misalnya di di ojek misalnya kan ya. Tapi ya itulah tantangannya kita. Ilmu kan senantiasa begitu. Tantangannya disampaikan pada orang seperti apa. Tapi tadi Ustadz menarik sih, waktu itu Ustadz bilang semakin kita punya ilmu. Ya. Tadi Ustadz sempat bilang kalau kita punya ilmu, kita akan melihat dunia itu seperti sayap nyamuk aja. Betul. Tapi di satu sisi di awal-awal tadi kita bicara, kita harus totalitas juga sama dunia. Benar. Nah, itulah ilmu. Nah, gimana tuh biar kita mau maksudnya kita mendekati sumber-sumber ilmu agar kita bisa totalitas dunia untuk tujuan kita ke akhirat. Oke. Tapi begitu kita dapat ilmu, di kacamata kita dunia kayak sayap nyamuk. Betul. Ada dua ilmu yang bermanfaat sama ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan mendekatkan kita pada Allah. Aku ada cerita yang bagus. Abang tahu sahabat-sahabat itu banyak meninggal bukan di Madinah. Oh iya, kebanyakan di medan perang ya. Di medan perang di tempat yang lain selain Madinah. Alasnya kenapa bang? Padahal sebelum abang jawab aku mau tanya dulu. Enak mana bang? Abang kan pernah ke Madinah kan? Iya. Betah kan bang? Betah banget sih. Aku juga sama. Maksudnya tuh enak banget di sini, maksudnya betul. Dekat dengan Nabi, kita tinggal ke masjid lalu bersolawat kepada Nabi. Betul.
meninggal disolatin banyak orang. Benar. Apa yang kurang dari hidup kita di sini gitu maksudnya. Tapi kenapa sahabat ninggalin Madinah? Ada dua sebab. Sebab yang agak ekstrim, sebab yang agak luar biasa adalah mereka punya banyak sekali kisah dengan Rasul di situ. Kenangan. Dan mereka nggak kuat. Kayak Bilal gitu ya. Betul. Dan mereka nggak kuat. Mereka pergi. Tapi alasan yang sangat common adalah karena mereka tahu bukan itu yang Rasul pengen. Yang Rasul pengen adalah kalian ninggalin kenyamanan kalian. Ayo berkorban demi agama sebagaimana aku berkorban. Sampaikan Islam pada orang-orang. Dan itu pasti nggak enak. Karena kalian harus pergi ke tempat yang baru, di mana Islam tidak dihargai, di mana mungkin kalian akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, bahkan nyawa kalian ini. Tapi itu aku mau. Berarti tidak selalu kan gitu kan ya. Antara terus kemudian ada orang ngelihat dunia itu senantiasa sebagai sebuah penghalang. Ada orang ngelihat dunia sebagai pintu menuju akhirat, dan memang seperti itu harusnya. Karena semua urusan akhirat itu tuh di dunia, cuma memang jebakan dia. Makanya kata Rasulullah, bukan kata Rasul, kata Allah di dalam Al-Quran, dunia itu kayak air. Supaya selamat, kalian harus ada di atas air. Jangan air itu ada di atas kalian. Tapi ya itu, kita memang dikasih di air itu. Kita harus kemudian kadang-kadang kita nyelam, kita naik lagi, kita naik sampan di atasnya. Yang penting jangan dia di atas kita aja. Ya. Pokoknya ya betul ya. Itu perumpamaan yang paling pas. Jadi ini. Tapi itu harus diarungi untuk sampai pada satu tujuan kan gitu kan ya. Tapi kalau ada orang aku nggak mau dunia, gimana dia bisa sampai pada tujuannya? Orang dia harus mengarungin dunia. Gitu. Nah, kemudian gini, Ustaz tadi sempat cerita juga, maksudnya ada saat dimana lagi kejar akhirat banget, lalu kemudian merasa bahwa dunia tertinggal nih, banyak WA nggak dibales. Benar. Kok tahu? Ini ada Android banyak banget nih. Saya mengalami itu banget. Jadi kadang tidak karena itu juga, kadang karena saya main game sih. Betul. Sebenarnya. Oh ya, itu aku lagi cari game yang bagus ini. Karena gitu. Sudoku Ustaz. Sekarang kerjaan main Main Sudoku aja ngitung ya. Aduh. Enggak, maksudnya gitu-gitu. Maksudnya bisa ditinggal. Kalau ada orang ngajak cerita itu bisa ditinggal gitu. Iya, benar. Jadi ada saatnya kita ngejar akhirat, lalu kemudian wah dunia ini ketinggalan nih. Ini kemudian ke dunia, sholatnya jadi ini. Benar. Gitu. Kan bolak-balik nih. Betul. Ustadz mah bolak-balik. Nah saya kalau dari ke dunia terus nih. Baliknya udah susah nih. Nah apa ya, kayak amalan atau apa yang bisa bikin kita terbiasa untuk kita ingat bahwa biar baliknya mudah. Ingatnya mungkin ingat, tapi kekuatan untuk baliknya itu loh. Betul. Yang paling penting menurutku ya, aku jelasin teorinya dulu. Benar, teorinya adalah yang pertama adalah motivasi internal. Iman. Itu senantiasa akan memanggil kita untuk kembali. Tapi ini tidak bisa diandalkan 100%. Karena kita tahu bahwa iman kita itu sering dibawa godaan setan. Ya semua dari kita aku rasa nggak ada yang win rate-nya 100% sama setan. Win rate setan mungkin lebih banyak daripada kita. Betul. Ya kan? Betul. Nah, maka jangan ngandelin ini doang. Aduh, istilahnya bagus lagi, win rate sama setan. Karena betul, setan adalah musuh yang nyata. Betul. Ya kan? Kan nggak mungkin kita lawan dia menang kan? Win rate saya sama dia banyakan dia masih. Jahat juga kau setan ya. Kau tunggu kau, nanti saya cari kau, sumpah setan. Ya win rate dia banyak sih. Jadi jangan diandelin ini aja. Andelin yang kedua. Yang paling penting adalah menurutku ya, setelah yang ini adalah peer pressure. Kita harus naruh diri kita dalam satu komunitas. Yang komunitas itu memaksa kita untuk selalu ingat. Memaksa. Contoh misalnya ya, aku berada di Yuk Ngaji misalnya. Maka ketika aku lagi malas, itu ada aja yang WhatsApp, Ustadz harus syuting. Ustadz ada tamu. Ustadz hari ini kita kesini. Ustadz begini. Ya udahlah, mau nggak mau. Iya kan? Walaupun aku lagi malas loh. Betul. Tapi ketika sudah sampai, ya kita tune in lagi dong. Kan kita tahu bahwa saya bukan sholat yang susah, perjalanan ke masjid itu yang susah. Betul. Iya kan? Bukan ngisi kajian yang susah, perjalanan ngisi kajian itu yang susah. Bukan ngaji yang susah, perjalanan ke tempat kajian itu yang susah. Betul. Iya kan? Artinya ya udahlah, kita naruh diri kita di mana kita terpaksa. Rumah mbok ya dekat masjid, atau cari di mana azan masih kedengeran. Kalau kita udah tahu kita lemah, kalah mulu, nyari rumah jauh amat, nyari sekolah nggak ada Islaminya, itu bunuh diri namanya. Gitu kan ya. Jadi cari komunitas yang memaksa kita. Yang ketiga memang akhirnya ya aturan sih.
Tapi di Indonesia belum ada. Aturan ini kan sesuatu yang lebih memaksa daripada peer pressure ya. Kalau peer pressure itu mainnya adalah etika, kalau misalnya individu mainnya akidah tadi atau iman, kalau yang kedua tadi peer pressure mainnya etika. Kalau ini sudah mainnya ya berarti otoritas, pemaksaan terhadap kita. Misalnya contoh ya, kalau zina potong, bukan potong zina ya, rajam misalnya. Rajam. Misalnya, atau misalnya dicambuk misalnya, itu kan luar biasa tuh paksaannya. Nah, maka ini adalah cara kita supaya untuk istiqomah. Ingat lagi dengan yang namanya tujuan kita tuh apa. Ya. Gitu.